Banyak entok yang lolos dari fase DOE, sehat, aktif, makannya lahap, tapi justru mati pas turun tanah. Rasanya kayak hasil usaha berminggu-minggu, nggak ada hasilnya. Ya nggak Pak? Nah, hari ini kami bakal bahas kenapa ini sering kejadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di TJS Farm. Turun tanah itu harusnya kabar baik kan Pak? Artinya, entok udah kuat, udah gede dikit, udah nggak perlu lampu penghangat terus. Tapi di lapangan, justru banyak yang tumbang di fase ini nih Pak. Dan lagi-lagi, bukan karena satu sebab aja nih. Biasanya, karena perubahan yang terlalu mendadak. Kami ngalamin sendiri Pak di kandang. Entok di kandang baterai atau di kandang DOE, kelihatannya sih aman-aman aja. Makannya bagus, geraknya juga aktif. Tapi pas turun tanah, hari pertama oke, hari kedua mulai ada yang diem, hari ketiga mati satu, besoknya nambah lagi. Waktu itu kami bingung. Lah, kemarin kan masih sehat-sehat aja ini entok. Ternyata bukan entoknya yang lemah, tapi kadang proses pindahnya yang agak brutal. Kali ini kami mau bahas satu-satu. Dan kami mau disclaimer sebelumnya, tiap kandang itu beda-beda ya Pak lingkungannya. Jadi, konten ini jangan dijadikan pakem dan acuan pasti untuk bapak-bapak ternak entok. Kalau untuk referensi tambahan sih oke-oke aja. Karena kami di konten ini cuma cerita pengalaman di kandang TJS aja Pak. Bukan saran atau nyuruh harus begini, begitu dalam berternak entok. Oke, mari kita lanjut ke pembahasan intinya. Kenapa sih masih ada aja entok yang mati ketika turun tanah? Penyebab pertama, pindah kandang terlalu drastis. Nah, ini biasanya juga jadi salah satu biang keroknya. Dari kandang yang hangat, langsung ke kandang terbuka. Dari lantai kering, ke tanah dingin dan lembab. Itu tuh kayak orang yang biasanya tidur pakai AC 18 derajat, langsung disuruh tidur di tengah sawah. Shock badannya. Penyebab kedua, cuaca dan angin malam. Kadang nih, waktu dulu, kami juga nurunin entok sore atau malam. Padahal tanah lagi dingin, angin lagi kenceng-kencengnya, badan entok kadang belum siap. Akhirnya entok kedinginan, drop, mati. Karena perubahan cuaca dan angin yang terlalu intens. Penyebab ketiga, pakan langsung diganti. Di kandang baterai, kami kasih pakan anakan entok pakai pakan halus. Pakan halus itu pur, tapi dipilih yang bagian halusnya aja. Terus, pas turun tanah, malah langsung dikasih pakan yang kasar, tanpa dipilih-pilih dulu. Jadi intinya langsung ganti aja gitu. Kadang, pencernaan entok bisa langsung kaget. Entoknya sih kelihatan makan, tapi gizinya kemungkinan nggak keserap. Penyebab keempat bisa jadi karena airnya kotor. Air tanah, air irigasi, air hujan. Buat entok dewasa sih oke. Buat entok muda, bisa jadi ini ngeracunin pelan-pelan. Penyebab kelima, stres karena lingkungan. Nah, dulu kami kurang peka juga sama faktor ini Pak. Pas entok turun tanah ke kandang umbaran, entok dengar suara baru, ketemu entok lain, lihat dan dengar manusia lalu lalang, atau bahkan ketemu hewan lain. Ternyata hal-hal itu bisa bikin entok stres. Stres, imun turun, gampang mati. Setelah ngalamin hal-hal di atas, kami mulai mikir nih gimana cara ngatasinnya. Dari mulai Anabel atau analisa gembel kami sendiri, lihat referensi dari YouTube, sampai tanya-tanya ke rekan peternak lain. Sampai pada akhirnya, kami coba lebih hati-hati dan perhitungan perkara mindahin entok ke kandang umbaran. Nah, untuk sekarang kami lebih hati-hati Pak pas nurunin entok ke kandang umbaran. Umur entok minimal rata di 14 hari. Kalau kami sih lebih ngerasa aman pas di umur 18 sampai 21 hari. Intinya sih jangan buru-buru. Tapi kalau memang kandang baterai bapak-bapak kapasitasnya besar, bisa ditunggu agak lamaan dikit aja Pak. Sampai entok bener-bener kelihatan kuat dan siap turun tanah. Transisinya bertahap. Tapi Pak, sebelum bahas ke sana, saran kami sih gini. Kalau bisa sih, ada bagian di kandang umbaran yang semi tertutup dan hangat. Jadi nggak full kandang terbuka. Kalau kami sih waktu dulu kayak gini. Hari pertama dan kedua, siangnya diumbar biar entok turun tanah. Malamnya, balik lagi ke kandang semi tertutup. Hari ketiga dan seterusnya, baru deh, boleh full di luar.
Itu pun kalau musim kemarau. Kalau musim hujan, ya tetap giring entok ke kandang semi tertutup tadi, biar anget dan gak kehujanan. Turun tanah pagi hari. Akhir-akhir ini, kami lebih sering milih pagi hari biar entok bisa adaptasi pelan-pelan. Pakan dicampur dulu, jadi nggak langsung kita kasih pakan baru, tapi pakan lama plus pakan baru. Jadi tetap kami pakai pur yang bagian halusnya lebih banyak. Kalau entok udah terbiasa, baru deh bisa kita campur pakai yang kasarnya, atau bahkan pelan-pelan transisi ke pakan alternatif. Air minum tetap air bersih. Kami tetap pakai air bersih dulu atau air matang, minimal minggu pertama atau bahkan sampai minggu kedua. Setelah itu, baru deh mereka bisa minum langsung dari kolam yang ada di kandang umbaran. Kandang tanah tetap diberi alas kering. Nah, kalau ini sih kita bisa pakai sekam sebagian dulu, minimal di minggu pertama. Kalau di tempat kami, yang pakai alas sekam itu di bagian kandang yang semi tertutup. Nah, sejak kami pakai pola ini, kematian pas turun tanah emang nggak langsung nol sih. Tapi nggak sebrutal pas awal-awal kami ternak entok. Bukan karena entoknya jadi super, tapi karena prosesnya lebih manusiawi aja. Turun tanah itu bukan formalitas, Pak. Tapi fase rawan kedua setelah fase DOE. Kalau kita salah langkah di sini, hasil kerja ngerawat berminggu-minggu bisa habis dalam 3 atau 5 hari. Video berikutnya, enaknya bahas apa ya? Kalau bapak-bapak mau ternak entok buat jangka panjang, subscribe aja, kami share bukan yang katanya, tapi yang udah kami alamin dan bayar pakai kerugian. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Sekali lagi, di konten ini kami hanya cerita apa yang kejadian di kandang, Pak. Konten ini jangan dijadikan pakem ya, Pak. Cukup jadikan referensi aja. Karena apa? Karena setiap kondisi kandang itu kadang berbeda, Pak. Sekian konten kami kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.